Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran matematika tentang bangun datar untuk siswa kelas 2. Pada pertemuan sebelumnya, kita pernah belajar tentang bangun datar dan bangun ruang. Nah, pada video kali ini, Ibu akan kembali mengingatkan apakah itu bangun datar, bentuk-bentuknya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, serta sifat dari bangun datar tersebut. Bangun datar adalah bidang datar yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tebal atau tinggi. Bangun datar ini biasanya berbentuk tipis. Ada berbagai macam bentuk bangun datar. Nah, di sini ada gambar. Selain gambar ini juga masih banyak bangun datar yang lain dengan sifat masing-masing. Nah, tapi pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan beberapa bangun datar yang akan kita bahas. Bangun datar yang pertama adalah persegi. Nah, bila kita perhatikan di sini, persegi ini mempunyai sisi. Oke. Ini ya sisi atau kita sebut sebagai garis. 1, 2, 3, 4. Sisinya ada 4. Bila diperhatikan, sisi pada persegi semuanya sama panjang. Nah, sudutnya. Sudut adalah pertemuan dua garis. Ini ada garis, ketemu garis, ini disebutnya sudut. 1, 2, 3, 4. Sudutnya ada 4. Contoh persegi yaitu kertas origami, tisu, kerudung, dan masih banyak yang lain. Kita ke bangun datar yang kedua. Nah, ini adalah kita sebut sebagai persegi panjang. Nah, ciri-cirinya hampir sama dengan persegi, hanya berbentuk agak panjang sedikit. Makanya di sini ada garis yang panjang, ini 2 buah, ini disebutnya panjang. Sedangkan ini, sisi yang ini disebutnya lebar. Ada sisi panjangnya 2 dan sisi lebarnya 2. Jadi pada persegi panjang ini, sisinya ada 4. Sudutnya juga ada 4. Benda yang menyerupai bentuk persegi panjang banyak kita temukan seperti papan tulis, permukaan pintu, kertas, figura, dan sebagainya. Bangun datar yang ketiga, ini kita sebut sebagai lingkaran. Nah, lingkaran itu berbentuk tipis. Ada yang hampir sama dengan lingkaran, yaitu bola. Hanya bola itu di dalamnya itu tebal ya, memiliki ketebalan, sedangkan lingkaran adalah benda yang tidak memiliki ketebalan. Ada berapa sisinya? Nah, ini adalah sisi lingkaran. Dia mempunyai satu sisi yang berbentuk lengkung. Sehingga karena dia sisinya satu, maka dia tidak memiliki sudut. Karena sudut itu adalah pertemuan dua garis. Kalau garisnya hanya ada satu, berarti tidak ada pertemuan garis atau tidak ada sudutnya. Benda yang menyerupai lingkaran adalah uang koin, cincin, permukaan jam, dan sebagainya. Nah, sifat bangun datar yang selanjutnya ini disebut sebagai segitiga. Kenapa segitiga? Karena di sini ada sisinya. 1, 2,
3. Sisinya ada 3, maka disebut segitiga. Sebetulnya ada beberapa macam nama segitiga. Misalnya segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku. Nah, pada gambar ini, semua sisinya ini sama panjang. Ini 1, 2, 3, 3 buah sisinya sama panjang, maka ini disebut segitiga sama sisi. Sudutnya ada berapa? Sudutnya ada 3. Dan benda yang menyerupai segitiga adalah segitiga pengaman yang seringkali kita lihat di belakang mobil. Bangun datar yang selanjutnya di sini kita melihat ada, kita hitung dulu sisinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6, sehingga ini disebut sebagai segi 6. Sudutnya juga ada 6. Benda yang menyerupai bentuk bangun datar ini adalah permukaan paving block. Nah, mengapa disebut permukaan? Nah, sebetulnya paving block ini mempunyai ketebalan, sehingga ini termasuknya bangun ruang prisma segi 6. Tapi karena kita akan menyebutnya ini sebagai bangun datar, maka yang termasuk bangun datar hanya permukaannya saja. Jadi di sini contoh bangun datar segi 6 adalah permukaan paving block, bukan paving blocknya. Nah, bangun datar selanjutnya ini ada trapesium. Salah satu ciri trapesium adalah dia mempunyai 2 garis yang sejajar. Garis atas dan garis bawah ini sejajar, walaupun panjangnya berbeda. Tapi ini adalah salah satu ciri dari trapesium. Ada beberapa nama trapesium. Trapesium sama kaki, trapesium siku-siku. Nah, karena di sini sisi miringnya itu sama panjang, maka disebutnya ini trapesium sama kaki. Ada berapa sisinya? Itu ada 4. Sedangkan sudutnya kita hitung 1, 2, 3, 4. Sudutnya juga ada 4. Nah, ini adalah contoh bentuk trapesium, atap rumah. Tapi bukan atapnya, karena atapnya ini adalah berbentuk tebal, maka yang termasuk bangun datar adalah permukaannya saja. Ya, bagian depannya saja. Permukaan atap rumah. Ini contoh yang berbentuk trapesium. Nah, demikian ya anak-anakku sekalian, contoh sederhana dari bangun datar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga dapat menambah pengetahuan dan menambah pemahaman kalian tentang bangun datar. Nah, untuk tugasnya, gambarlah 5 bentuk bangun datar yang berbeda-beda bentuknya dengan rapi sesuai dengan sifat masing-masing. Sudutnya ada berapa, sisinya bagaimana. Nah, jangan lupa diwarnai bangun datar tersebut supaya lebih menarik. Nah, demikian pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.